Nih, pakai ini nih. Mantap Kaila. Ini mau, mantep mau. Bismillah. Selamat sore teman-teman. Ya, obrolan santai hari ini ya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah masih bergabung bersama Yoga Channel ya sampai saat hari ini. Dan juga teman-teman yang baru bergabung, terima kasih juga yang baru bergabung untuk melihat video-video informasi mengenai murai. Ya, teman-teman, salam akar rumput Nusantara. Ya, kita obrolan santai aja. Jadi hari ini kita punya pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan. Bagaimana sih Om miara murai trotolan? Ya hari ini temanya murai trotolan. Jadi cara perawatan trotolan yang baik itu seperti apa gitu. Ya teman-teman bisa nyimak. Ini menurut versi saya. Jadi kalau misalkan ada ketidaksamaan cara perawat ya tidak apa-apa gitu. Kita tidak memaksa dan juga uh, apa hanya memberikan informasi aja gitu. Kalau trotolan itu dari 2 bulan kita ngambil misalnya yang sebelumnya kita sudah milih ya dari indukan yang baik, yang bagus gitu-gitu dan akhirnya kita pelihara, kita beli. Sebenarnya sih tidak ada perawatan yang ekstra, tapi hanya kalau miara trotolan itu dari 2 bulan misalnya ya udah bisa makan, sebenarnya main kerodong aja, full kerodong. Jadi full kerodong tapi jangkriknya kalau 2 bulan kan biasanya masih belum terlalu banyak makan jangkrik ya, tapi biasanya sudah fur dari peternaknya ya. Kalau sudah fur ya tetap dikasih fur misalkan fur yang dipakai misalkan apa gitu, misalkan Topsong, jangan pakai yang high protein gitu karena nanti efeknya ketika dia sudah beranjak pastol akan ngelowo biasanya seperti itu karena saking tingginya gitu. Jadi kita pakai yang standar-standar aja, low protein ya, yang rendah gitu. Jadi miara trotolan itu full kerodong aja kalau saya pribadi. Tetap dimasterin kalau bisa 24 jam, masterinnya kecil, jangan terlalu besar karena juga mengganggu pendengarannya murai itu tersendiri gitu loh. Karena masih kecil dia harus dengerin yang kecil. Jadi burung akan memperhatikan kalau misalkan dengar materi itu yang kecil, dia akan semakin melihat. Jadi gini, karakter burung memperhatikan itu seperti gini. Misalkan gini, palanya begini-begini itu mendengar gitu, itu biasanya mendengar gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia kita masterin ya cukup volumenya itu tidak usah terlalu keras gitu. Waktu pemasteran yang baik itu sebenarnya siang antara siang-siang jam-jam 10 sampai jam-jam 2 jam 3 sore itu yang baik, tapi dengan volume master itu yang kecil. Cara master ini yang seperti apa ya, itu menyesuaikan bentuk paruh, menyesuaikan bentuk kepala. Kalau dia kepalanya model M atau papak yang susah ya teman-teman juga harus sabar, tapi kan di situ punya kelebihan masing-masing gitu. Jangan tergesa-gesa atau kok nggak masuk-masuk, coba cek kepalanya bentuknya apa gitu ya. Jadi full master dan juga full kerodong aja. Misalkan kasih jangkriknya 7 pertamanya, kalau saya itu miara trotol itu saya kasih 7 langsung, 7 plus fur. Kalau 7 habis ya udah tetap 7. Mungkin pada saat dia udah rontok usia 3,5 bulan pengen masuk 4 bulan, dia masa-masa molting pastol, ganti bulu ya. Nah kalau misalkan ganti bulu itu saya genjot biasanya jadi 10. Pokoknya kenapa saya ngajarin mainnya itu jangkrik aja, sebenarnya tenaga murah itu dari jangkrik, kalau dari kroto itu stamina gitu. Jadi kalau jangkriknya udah tercukupin, dia tenaganya udah ada, tinggal kita settingnya untuk buat main nanti gampang gitu. Jangkrik saya utamain sih jangkrik ya. Jangkrik, jangan takut burung itu nggak bisa ngepur lagi, karena kalau prinsipnya gini, kalau misalkan saya dari kecil udah saya trotol itu udah saya kasih jangkrik kuat, misalkan 10, usia 4 bulan 10 nih,
dia proses molting, pastol, ke proses pastol ya, ganti bulu saya genjot 10. Kalau dia masih mampu 12 saya kasih 12 sampai dia bener-bener nggak makan, nggak apa, nggak habis gitu ya, baru kita stop. Berarti kapasitas dia untuk makan jangkrik seperti itu gitu. Misalkan 15 masih bisa, ya udah 15 gitu. Jangan sampai 20, karena kondisi dorong ekor itu kalau misalkan dorong ekor ganti bulu, kalau dia emang nggak bisa makan sampai 20 ya udah stop, berarti 15 gitu aja. Karena kondisi dia juga nggak diumbar, takutnya gembung gede badannya gitu ya. Maksudnya tidak terlalu apa, tidak apa, jadi kecapean. Kalau misalnya gemuk itu kan kecapean burung murai. Jadi secukupnya, jadi tidak kurang tidak lebih juga gitu. Jadi kalau misalkan trotol saya full kerodong, kasih jangkriknya itu bertahap dari 7, 10, 15. Biasanya sih 15, akhirnya mentoknya di 15 kalau pas lagi dorong ekor. 15 15 gitu. 15 10, sorenya 10 gitu. Full kerodong, masterin, sebenarnya itu aja, tidak ada perawatan ekstra, dikasih minyak ikan. Minyak ikan itu fungsinya hanya untuk apa, bagusin bulu dan juga kecerdasan juga sih memang. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, yang namanya apa ya, anak kecil, kalau misalkan kita kasih obat vitamin, misalkan apa, vitamin-vitamin kecerdasan untuk otak, DHA, EPA, kita kasih kayak gitu-gitu, memang anak itu akan pintar. Tapi balik lagi ke basicnya, kalau anak itu dia males belajar ya sama aja toh gitu. Sama juga kayak burung. Kalau burung kita jorin apa yang namanya minyak ikan, kita kasih terus biar dia pinter, niatnya itu biar gampang nangkep. Tapi kalau bentuk kepalanya model M dan dia males tapi punya mental yang bagus, mau gimana gitu. Jadi tidak bisa disalahin juga. Kalau misalkan kita udah jor-jor kok nggak bisa masuk-masuk, ya jangan salahin apa burungnya, salahin kita yang kita kurang mengerti mengenai karakter burung seperti itu. Jadi rawatan trotol itu saya sampai pastol dulu Colin, ya simple sih kayak gitu tadi, jor jangkrik, dan akhirnya maksimal itu 30 pas pastolnya si Colin itu 30 10, kasih madu gitu ya. Madu juga buat tenaga juga, stamina juga gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada perawatan ekstra, perawatan trotol dari trotol sampai pastol hanya full kerodong, jangan diablak. Kalau mandi bagaimana? Jemur gimana? Jangan jemur, sekali-kali jangan pernah dijemur, karena kalau dijemur memang bagus, tapi bikin bulu itu keriting, bikin factor bagus. Tapi kalau saya apa ya, kalau dijemur itu efeknya itu kalau saya lihat itu dia mungkin gedenya bisa ngelowo gitu. Mendingan full kerodong aja, naikin factor itu dari kerodong. Jadi dia hanya denger-denger, pas dibuka ntar lama-lama factor sendiri dia. Ngajarinya seperti itu. Kalau teman-teman kurang setuju ya enggak apa-apa gitu. Karena kan kita beda-beda cara, tapi niatnya satu tujuan, biar burung itu bagus gitu ya. Gitu. Kalau mandi gimana? Boleh mandi kalau kondisinya dia lagi dorong ekor. Misalkan kalau saya tuh dorong ekor 5 cm, 5 sentian. Udah rontoknya udah selesai, dia posisi dorong baru saya mandiin. Kalau pas posisi ngerontokin jangan dimandiin. Kenapa? Ya karena posisi ngerontok itu kan sebenarnya mengeluarkan tenaga, dan dia itu butuh hawa yang panas supaya merontokkan, bukan dingin. Kalau hawa dingin itu dia nggak ngerontok ntar gitu loh. Jadi apalagi dimandiin, kalau adem nggak akan ngerontok gitu. Justru malah kondisi panas rontok. Kalau rontoknya udah kelar baru boleh dimandiin sore, sehari sekali boleh, 2 hari sekali boleh, sebisanya mungkin teman-teman aja, jangan memaksakan merawat. Kalau kita emang nggak bisa waktu ya udah gitu loh. Sebenarnya simpel-simpel aja, tapi karena kita membuatnya ribet sendiri, ya akhirnya berdampak pada burungnya itu juga kurang kerja maksimal. Mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah bergabung bersama saya. Salam akar rumput Nusantara bersama Yoga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.